Misalnya orang IQ-nya tinggi, tapi dia jadi tukang jaga toko, apa dia bisa jadi triliuner? Ya nggak bisa. Iya, betul. Bukan ilmu lu nggak ada, lu limit yourself gitu loh. Kalau RLCO mungkin sebenarnya dia agak mahal IPO-nya, tapi karena dia size-nya kecil banget, menurut gua bisa beggar. Karena murah untuk Karena naik supply and demand Kecil, aja. Betul. Karena demand-nya tinggi, supply-nya sedikit, ya naik. Gampang. Saham itu soal mindset sebenarnya bro. Ya. Jadi orang pikir ini soal lu skill pilih saham, bukan. Ini soal cara pikir lu. Kalau cara pikir lu turun itu bagus, ya lu beli lebih banyak. Ya. Naik lu merasa ini udah mahal, ya di situ lu jual. Oke, halo bro, akhirnya kita sempat podcast lagi ya. Iya. Terakhir Kapan ya? gue jujur udah lupa bulan apa sih ya. Iya. Udah mungkin pertengahan tahun kali. Jadi udah banyak banget nih yang belum dibahas, banyak yang nanya. Kok kapan podcast lagi, kok kapan ngobrol lagi, kapan apa lagi gitu ya. Nah bahkan sekarang di sini bahkan udah ada nih namanya Stockwise Insider. Insider ini apa bro sebenarnya bro? Insight dari founder sebenarnya. Jadi kan di luar sana banyak ya yang... Terus kita juga sering dikatain iya, kan, kan kok Andre menyenggol insider ya udah biar sekalian ya, aja. Sekalian deh, insider kita ambil gitu aja loh. namanya ya. Stockwise Insider. Insider itu maksudnya bukan berita dari dalam tapi insight dari kita lah, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Betul. Nah oke, hari ini sebenarnya topiknya banyak banget, tapi sebelum kita masuk lebih jauh sebenarnya gue mau ngomong satu hal ya bro ya. Iya. Sekarang itu lagi ada kejadian yang lumayan parah itu terutama di Sumatera. Ya ada banjir parah, korbannya banyak ratusan, bahkan mengungsi 10.000 lebih. Jadi mungkin dari kita Stockwise ya turut berduka cita lah ya. Semoga yang kehilangan semoga nanti digantikan lah ya. Lalu yang sampai mengungsi apa semoga bala bantuan juga beres. Kita nggak bahas terlalu dalam karena ini permasalahannya sebenarnya panjang ya. Nggak cuma karena 1-2 hal tapi ya gue cuma mau ngucapin itu aja. Nah pertama simple nih, kondisi market saat ini tuh kayak gimana menurut lu? Kalau kondisi market saat ini gue sekarang lebih, karena gue ada size-nya udah lumayan ya, gue mungkin sekarang udah mulai beberapa main play safe lah. Gue main defensif lah. Kalau dulu gue take risk terus, memang kan si Warren Buffett kan ada cerita ya. Semua orang di dunia ini yang sukses, itu karena dia tuh fokus di satu bidang, dia tekun, dia jago, dia grow. Sama juga di investor yang kaya selama ini itu karena dia masuk sizable yang gede di satu emiten tertentu. Betul. Jadi dia jadi gede, baru dia diversified. Betul. Sama juga pebisnis juga gitu. Dia jago di satu dulu bisnis, jadi gede, baru dia diversified untuk mempertahankan kekayaannya. Nah, gue disenggol juga kan sama influencer all in gitu loh. Itu kapan karena, tapi? Iya, all in itu karena emang cara lu kaya itu, lu harus sizable, di fokus di tempat yang tepat. Bahkan ini sebenarnya gue clarify karena lagi di acara kan offline ya bro kecil. Ya. Betul. Ini gue clarify di acara offline. Yang nyerang tuh selalu pakainya all in ini kesannya kita bilang udah lu gak usah pelajarin, gak usah apa-apa, pokoknya lu asal tutup mata lu beli aja all in. Gak begitu. Sebenarnya kan gak begitu ya. Tuh. Masuk udah lu pelajarin, lu hitungin tapi masuknya sizable. Jangan cuma masuk 100.000, 1 juta gitu kan. Nah itu karena apa? Itu skip, member kita yang begitu itu skip hari kedua. Betul, hari kedua. Mentality. Jadi lu artinya lu masuknya itu, lu mau win money seperti yang lu ajarin. Ya, nggak earn, betul. You want to win money, not earn money. Betul. Orang sukses itu they earn money, not win money. Win money itu lu kayak gambling. Iya. Gue masuk ini, semoga hoki-hoki bisa jadi double. Itu lu win money. Orang yang sukses itu they earn. They earn itu maksudnya, oh gue masuk karena gue udah pelajarin gue ini kira-kira dia bisa di harga segini. Betul. Upside-nya berapa, resikonya berapa. Betul. Tunggu timeline-nya berapa lama. Betul. Nah, investor itu yang kedua, bukan yang dia gambling. Lu gambling bisa menang nggak? Bisa. Ya. Tapi nggak selamanya, nggak terus-terusan. Dan tidak mungkin konsisten menang iya. Terus, betul. Gitu loh. Ya. Jadi itulah. Setuju. Dia mau win money, not earn money. Setuju. Gitu, setuju. Jadi mungkin cara pandangnya aja ya. Makanya skalanya dulu kecil, ngeliat market gimana, yang bisa dimasukin mungkin juga gimana, nge-manage portfolio. Sekarang makin gede tentunya makin berubah. Ya, wajar lah pasti. Karena mindset yang membedakan lu bisa earn-nya segini, atau lu earn-nya segini, atau lu earn-nya segini. Betul. Itu mindset. Bener. Mungkin skillnya sama. Iya. Tapi bener, pola pikirnya beda, outcome-nya beda. Ya. Mungkin ini terjadi lah di member-member yang ya itulah ya yang saham-saham yang sebenarnya multi-bagger tapi kok bisa rugi atau dan lain-lain ya. Nggak untungnya nggak maksimal ya karena kesalahannya di sini ya. Di mindset kalian boleh kalau hari kedua boleh ya dinonton lagi. Iya. Harus dipelajari. Karena dia mindset betul. Oh masuk gua harus naik harus untung. Yeah. Kalau salah kok Andri buang. Yeah. Kok Andri jualan. Nah itu. Salah nggak pernah dia salah. Akhirnya lu nggak pernah menyalahkan diri, lu nggak pernah introspeksi diri. Oh salah gua apa? Oh gua beli ketinggian. Yang model kayak gitu bro.
berapa tahun lagi pasti masih jadi trader jalanan. Menurut gue pasti begitu. Betul. Dia nggak bisa ke level yang lebih tinggi. Karena apa? Lu nggak pernah blame yourself. At some point udah harus emang salah gue Iya. salahnya gini. Next gue jangan ulangin gitu. Nah kalau dia setiap Exactly. kali salah dia cuma nyalain orang, next dia pasti ulangin lagi. Iya. Salahin lu lagi, ulangin lagi, salahin lu lagi. Gitu. Bener. Ini problemnya sih. Betul. Oke, itu soal market. Lalu soal IHSG nih. Kira-kira menurut lu 9.000 nyampe gak tahun ini? Mungkin bisa menurut gua ya. Mungkin bisa. Gua orangnya lumayan. Waktu itu ada sempat ribut ini bro. Apa? Lu orang yang highly optimis Oh oke. atau yang apa? Pesimis. Realistis Oh, ya. realistis. Oke, yes. ya. Kalau gua jujur tipenya gua orangnya very optimis. Oke. Gitu loh. Bisa ke sana atau enggak, we never know. Yes. Tapi gua udah ada mindset yang harusnya bisa. Ya. Sebenarnya ini topik menarik. Kebetulan kemarin gue lumayan ngobrol panjang lebar sama istri gue. Eh, Menurut gue dua itu lu gak harus milih bro. eh. Lu bisa optimis, Bisa tapi realis realistis juga Iya. gitu. Maksudnya gini, misalnya lu duit lu cuma punya 10 juta. Lu optimis, gua akan nyampe 100 miliar. Tapi lu harus realistis, gak dalam 1 bulan. Iya. Nah sebenarnya dua-duanya bisa. Dua-duanya Cuman benar. Jangan lu masuk akal aja jangan gitu. lu punyanya 10 juta, gue mau 100 miliar. Gue kalau jadi tuan gue gampar. Itu namanya gak realistis, iya betul. Nah maksud gue itu, jadi kalau ya ini tadi lu ngomong IHSG 9.000 menurut gue optimis. Realistis gak? Menurut gue masih bisa orang, cuman Bisa. dikit kok. Ya kalau kan? misalnya nggak nyampe Desember ini kan bisa Januari, bisa Desember, Februari betul, gitu. Betul. Menurut Lu gue kan dikit lagi lah. lu kan nggak mati besok gitu loh, ya kan? Lu kan masih ada Iya. waktu gitu Iya loh. betul. Gitu. Jadi ya kalau gue tetap optimis, we hope for the best. Pasti. Betul. But we prepare for the worst. Yes, nah itu ya, optimis tapi realistis. Yes, gitu loh. Jadi ya selalu kayak misalnya kalau jangan lu punya mental negatif ya itu juga jelek lah. Ya, selalu ya kita selalu expect semoga bisa lah. Tapi kalau nggak bisa ya kita pikirin caranya gimana bisa kesana. Ini kebetulan kemarin juga gue sempat ada nonton ya. Konten yang sayangnya yang tadi gue bilang kalau optimis sama realistis itu bisa bareng. Tapi ada Yes. satu konten yang nggak, lu kalau realistis tuh lu jangan optimis. Bahwa kayak contohnya gitu, kayak ngelihat lu mungkin cacing naga-naga duit 500 juta menjadi 100 M. Lu realistis aja, lu nggak akan nyampe level itu karena lu bukan dia gitu. Nah itu nggak boleh. Menurut gue itu nggak salah. boleh, itu salah. Iya, menurut gue itu salah. Lu artinya lu mengkerdilkan diri lu sendiri. Betul. Lu Lu set ibarat, limit. You set limit. Yes. Itu ibarat apa ya? Yang di kelas ini apa? Mindset limit gitu loh. Yang kayak Mental mental block. Yes. Itu yang kita ajarin di hari kedua. Lu artinya ada mental block. Artinya dalam diri lu ya lu udah nggak bisa. Betul. Kalau lu jawabannya lu bisa atau nggak, lu bilangnya nggak bisa, itu udah mutlak nggak bisa. Betul, Selesai. betul. Kalau gue lebih prefer lu bisa dulu. Hasil belakangnya jadi atau enggak, Betul. at least you tried. Yes. Gitu loh. Lu udah mencoba. Dan kalau lu udah tahu ini bisa, semangat lu beda, lu bakal lebih niat, lu bakal Yes, lebih mau lagi. betul. Terus lu tinggal breakdown aja goalnya kecil-kecil gitu. Makanya Iya. jangan langsung loncat kali 1.000. Betul. Tapi kita kecil-kecil pasti perjalanan bisa. ke sana. Betul. Gitu. Nah, ini Tapi kalau menarik misalnya juga ya. ada yang bilang gue harus realistis, begitu jadi apa 10 M itu nggak bisa. Ya udah, kalau lu nggak akan limiting nyampe belief sana. lu nggak bakal bisa Betul, kesana. Betul, ini setuju. Lu bisa kesana mungkin hoki-hokian, berarti lu maunya hoki. Ya. Kalau gua dari gua belum punya 1T, ya gua udah one day gua harus ke arah sana. Udah di Tapi breakdown gitu. breakdown pelan-pelan. Gini terus gini. ke Ya, 100 dulu. Yang penting dalam 1 tahun grow Yes. gitu kan. Ya. Sebenarnya bro, tahun ini gue setiap tahun itu expectation gue ya. Oke, kita ngomong dulu deh. Di 2020 expectation gue tuh gue punya dalam 5 tahun 10 tahun gue punya 1 juta US dollar. Oke, 15 ya, M. 16 ya, oke. Iya 16 M ya berarti sekarang ya. Berarti dari 500 juta gue tadinya dalam 5 tahun itu 16 M. Ya. Very realistis lah. Yes. Turns out cuma butuh 1 tahun. Ya. Jadi 16 M. 2020, 2021 akhir itu gue udah 16 M. Nah itu kan sebenarnya lu optimis, lu realistis bisa nyampe Yes. dalam 5 tahun. Yes. Tapi kalau ternyata Cepet. nyampe cepet, ya bagus Cepet. dong, bonus betul. Yes. Nah, dalam 2 tahun berikutnya di 2023 akhir itu gue udah 100 M. Karena all in di Pani lah. Yes. Gue ngomong apa adanya, gue Ya, all in di Pani. betul. Itu 100 M. Nah, tapi gue realistisnya, gue nggak, semoga bisa double ya. Tahun depan jadi 200, jadi tahun Betul, depan lagi betul, jadi betul. enggak. Ya. Gue tadinya tuh goal gue tuh setahun gue cukup untung 50%. 50 M aja setiap tahun tuh gue udah cukup banget. Ya. 100 jadi 150, tahun depannya jadi 200, tahun depannya jadi 250. Tapi gue juga shock. Tiba tahun ini bro, yang anehnya tahun ini ya. Gue di bulan April gue hampir margin call. Yes, setelah si Iya. pagar laut terus Trump trade war Yes, juga segala macam. tapi Ya, dalam betul. 3 bulan compounding gue bikin hit gue 1 T. Jadi 1 T pertama gue itu di tahun ini.
Iya. Gitu loh. Itu perjalanannya gua tahu Yes. betul. Jadi saat itu jujur ya gue kena di beberapa saham lah ya. Ya salah satu CBRE dan lain-lain lah. Dari ya Rise juga ada. Iya, betul. Gitu kan. Tapi itu gue masih hold. Sizable-nya masih hold. Dan ya ini Kira bisa hit. ya ini kebetulan gue juga ngelewatin gitu tahun ini, akhir tahun lalu sempet tinggi banget dihajar, Yes. awal tahun ini dihajar sampai mau mati, lu ke rumah gue mukanya pucat gitu Iya. ya. Dan gue di saat itu gue udah bilang, oke ini yang penting gue bisa balikin aja deh yang gak hilang gitu. Yes. Ternyata akhir tahun ini Double kan? gue gak pernah punya segini. Double gitu. kan? Yes. Ini Yes. anjir all time high lagi gitu. Double kan? Jadi udah Yes. fokusnya jaga, ya udah maintain aja gitu. Jadi memang yang lu ngomong bener. Kadang kita realistis tapi harus optimis. Betul. Jadi dua-duanya bener lah. Menurut gue itu bisa di-combine. Jangan lu realistis doang, nggak ada optimisnya juga nggak Bener, bertumbuh. bener. Karena itu loh yang gue kaget itu. Gue hampir bangkrut di April, di sininya malah hit triliunan gitu loh. Benar. Itu. Nah kebetulan nih lu baru bahas nih CBRE. CBRE itu viral. Nah, Lu masuk 5%. Kenapa? karena gue bisa ketemu ownernya dan gue bisa nego di harga yang menurut gue oke dan story-nya masih panjang. Dan dia kapal ini bakal dipakai di oil and gas nih. Jadi di Indonesia itu kapal crane itu satu-satunya dia. Nah gue dari dulu kalau lu lihat ya, gue invest saham itu saham yang nggak ada kompetitornya. Kayak contohnya betul. dulu gue beli Arto itu digital bank nomor 1 sebenarnya. Waktu itu digital bank belum ada lah. Menurut gue dia pasti jadi yang nomor 1. Yeah. Walaupun jadi atau nggak jadi we don't know. Yeah. Ya turns out ternyata ngalahin BCA susah. Yeah. Tapi Ya, tapi susah banget. jiwanya saat itu to be number 1. Yes. Digital bank number 1. Muncul BBHI juga sama, jiwanya to be number 1 digital bank. Tapi at least semuanya At least ada mau ke arah sana. Ke arah sana. Makanya kelihatan dia langsung mau ada corporate action, mau Yes. ekspansi, mau ini karena Yes. dia merasa dia bisa sampai Yes. sana gitu. Termasuk di saham yang gue salah. Ya. Karwe. Oh betul. Yes, karena Itu juga- awalnya jiwanya itu Betul. kayaknya dia adalah karena di Bisa. sektor realnya Bener, dia bener. adalah pelayaran nomor 1. Betul. Jadi ada jiwa ke sana, disitulah gue invest. Betul. Turns out gue juga manusia, gue bisa salah. Yeah. Ternyata analisa gue salah ya tinggal kita cut, kita jual. Mungkin ini kita bisa gabung ke topik lainnya. Kita optimis ini kalau jadi gede, Yes. tapi kita realistis. Ternyata owner jualan, Yes. fundamental berubah, ya udah salah. Realistis. Yes, gua salah. Jangan lu masih punya awang-awang mimpi lu pergi ke bulan. Ternyata turns out roketnya nggak bekerja. Yes. Ya udah, lu jual pindah roket lain. Betul. Sama juga Pani. Ya gue juga expect-nya mungkin Pani ke 5.000. 10.000. 10.000 tadi gue pikir wah 10.000 udah cukup lah. 19.000 bro. Yes. Ya kan? Jadi kan ya kita selalu realistis, ya sama lah semua realistis tapi kadang tuh bisa overachievable juga bisa. Yes, betul. Gitu Karena kan kadang ada hal-hal yang di luar kita gitu ya. Yes. Rencana-rencana mungkin yang owner tahu atau apa. Yang penting kita realistis, oh perusahaannya masih benar, masih bagus. Ownernya nggak aneh-aneh, owner nggak jualan terutama ya. Tugas Ya, kita hal tuh seperti cuman itu. inline, perusahaan ini masih berjalannya sesuai. Betul. Begitu nggak sesuai, ya Begitu udah. dia belok, disitu lalu cut. Betul. Kebanyakan orang dia belok dia nggak mau cut. Iya, Dia masih tetap- denial. Iya, optimis Denial. yang sana doang, betul. Yes. Denial itu tepat sih. Nah, jadi balik ke si CBRE itu berarti salah satu alasannya adalah tentunya lu bisa nego langsung. Karena lalu pertama kedua ini nego lu percaya langsung. market leader. Ya? Karena dia market leader di crane lah, di oil and gas gitu loh. iya. Ya, apakah teman-teman di sini harus masuk CBRE? Enggak Nggak harus, yes, nggak betul, harus. betul. Lu bisa cari yang lain-lain gitu. Banyak emiten yang bagus lain juga kan, Iya, seperti iya. itu. Menurut gua ngikutin perjalanan lu soalnya ya. Menurut gua ini memang udah step-step yang emang akan lu lewatin at some point Yes, 5%, and then menurut gua nanti akan lebih. Yes. And then at some point lu akan punya emiten sendiri dan Yes. selanjutnya maksudnya ya ini mungkin lihat perjalanan Warren Buffett juga sama gitu. Sama. Lu kalau harus investor, naik level. lu pasti kayak gitu Yes, gitu. Beda dengan exactly. ya lu 5 tahun trading terus ya udah beda gitu, Iya. beda jalan Lu aja kalau sebenarnya. jadi trader dulu, terus ya itu ibarat kalau misalnya bisnis ya. Lu jualan toko dulu, Iya. lu jadi tukang jaga toko. Tapi udah itu aja terus gitu. Kan misalnya orang suka bilang ya, Cindo itu selalu jaga toko gitu lah. Cindo yang jaga toko sama Cindo yang konglomerat, cara pikirnya beda. Betul. Lu mau selamanya jaga toko atau lu one day dari jaga toko, lu jadi kayak Pak Prayogo. Betul. Bisa dari jaga toko kalau misalnya Pak Aguan. Betul. Dari jaga gudang dia bisa naik level jadi konglomerat. Yes, betul. Kalau gua nggak mau sama jadi jaga toko, gua mau naik jadi konglomerat. Agree. Betul. Sama juga, lu kalau trader, lu nih masih level paling bawah. Ya. Apa lu selalu selamanya gue harus jadi penjaga toko, jadi trader? Enggak dong, gue harus naik level dong. Betul. Sebenarnya Naik jadi 5%, karena duit itu Benar, udah benar, banyak. benar, Lu benar, kalau benar. misalnya selamanya lu masuknya 5M, 10M, 5M, 10M. benar. Lu kapan kayanya? Ya lu udah ada uangnya nih. Ya you buy 5%. yes. Ada
Gitu loh. Baru kemarin malam gue ngobrol ini sama teman gue. Dia nanya gue soal itu gitu. Kenapa ya yang sana begitu trading apa semacam. Terus jawaban gue sebenarnya simple. Apakah nih, sekarang Levelnya udah beda. Semua orang mau kaya ya? Yes. Tapi apakah lu mau pas lu dari nggak kaya sampai lu kaya, lu seharian ya gitu terus TikTok. Gak bisa, bro. Kan tapi kan at some point lu juga lu ngapain TikTok lagi? Udah Ngapain? waktunya lu justru keluar enjoy life Yes, segala macam. yes. Tapi lu TikTok mau sampai kapan? Kan Yes. lu kaya biar lu nggak usah TikTok begitu. Gue admit aja, gue Gitu kan ya. dulu anti blue chip ya. Sekarang gue ada Karena skalanya beda. ada percentage di blue chip. Yes. Gue juga betul. Karena Iya. dia Karena apalagi lu diem dividend aja dapat season, betul. 10% bro. Yes. Itu kita belum ngomong nanti dia balik ke all time high. Yes. Itu bisa Yes. 70% or more, betul. Yes. Let's say lu gak usah jelek-jelek deh. Lu masuk 100-200 M di blue chip. Betul. Lu tinggal 3 bulan lagi, Yes, lu dapat at least 10%, 10, lu dapat 10 20 M. betul. Gak usah ngapa-ngapain. Udah enak. 20 M gua setiap bulan naik first class. Yes. Udah nggak matters lagi. Sisanya masih ada yang percentage gue main saham backdoor, ada percentage yang gue trading, Betul. ada percentage yang gue masuk 5%. Next gamenya ada percentage yang mungkin gue one day bakal beli perusahaan Majority. publik, Pasti. majority. Makanya tadi gue bilang ini step yang Gua naik sebenarnya level. kalau ngikutin cerita lu sebenarnya udah pasti next Gua stepnya naik ke level, sana. bro. Iya. Yes, gua naik Karena kalau level. enggak lu berarti di situ doang Ya, gitu kan. lu artinya lu selamanya jadi tukang jaga toko. Yes. Jadi Cina tukang jaga toko. ini ada apa? Bokap gue suka kasar sih ya. Iya. Ada analogi dia tuh Cito. Oke. Itu Cina jaga Cina toko. tolol. Tolol. Cina tolol. Nggak naik Oke. level, nggak naik level Iya, gitu loh. gitu-gitu aja. Iya, di situ-situ aja gitu loh. Ya lu naik level lah Iya, gitu iya, loh. iya. Mungkin kalau ini ya mungkin nggak harus. Artinya porsi makan lu nggak berubah, lu di situ-situ aja. Kalau ini sih tapi menurut gue tidak terbatas di ras sih. Menurut gue semua juga ada yang Iya. level dari Ya bawah kan, mulu lihat atas mulu kan ya. bapak gua Iya, Cina, iya, iya. bapak gua ngatain dia Cina tolol gitu. Iya, loh, iya, iya. kan. Benar-benar. Kan dia ngatainnya gua. Yes, dia yes. bukan ngatain ke kalian, ngatain ke Iya, gua iya, gitu iya. loh. Nah, makanya Ya lu inilah naik ini- level dong. Pasti harus naik level lah, bener lah. Yes. Kayak contohnya misalnya lu bisnis warung. Masa lu seumur hidup dagang warung, lu nggak naik level. Betul. Ya lu naik level dong, dari warung, Toko, restoran, nanti resto di yang mall, terus iya, lu bisa cabang. 5 star, Yes, yang yes. Michelin star, itu Benar, baru benar. lu naik level. Betul. Gitu. Dunia ini kan tentang lu naik level. Yes. Masa lu mau play the same game forever? Benar. Gitu loh. Kayak kalau gue sih bosen ya. Masa misal contoh lu udah main game World of Warcraft 1. Masa lu main 1 terus kan naik level 2, 3 ya Pasti. lu coba hal baru lah. Iya benar. Nah itu yang kemarin gue, maksudnya yang ngomongin tadi juga gitu kayak trading atau depan layar seharian kayak menurut gue at some point lu kan in the first mau kaya biar lu bisa keluar dari ginian. Yes. Gitu. Masa lu udah gede lu mau kayak gitu terus? Yes. Buat Dan apa? menurut gua mungkin trading ini cocok saat lu usianya muda-muda ya. Menurut gue gini, lu muda, lu banyak waktu, Yes. dan lu fokusnya accumulating wealth. Yes. Tapi kalau menurut gua Lu udah kita berkeluarga, lewat nanti- udah keluarga dan kita udah lewat accumulating ya. Sekarang mungkin Ya. masuk ke arah preserving ya Yes. menurut gua ya. Yes. Kalau lu udah preserving ya, lu udah nggak perlu full time trade seharian depan layar TikTok Exactly. nggak usah gitu. Exactly. Ya itu sebenarnya ya balik lagi mungkin mindset lah ya. Bro, Mindset. ya. Nah, ini Mindset lagi. mental ya. block kan. Iya. Makanya orang selalu bilang ini hari kedua grup sebelah ya. Ini kelas motivasi. Iya. Tanpa motivasi itu lu nggak bisa ada di sini. Iya, lu nggak kemana-mana, lu Yes. di situ aja benar. Yes. Yang nganggap itu cuma motivasi kosong apalagi ya. Lu baca buku nih, buku Sun Tzu Art of War, Iya. motivasi dong. Betul. Vietnam bisa menang sama Amerika karena buku Sun Tzu Art of War. Menurut gua ini Kalau lu orang-orang- menganggap ini motivasi, Vietnam nggak bisa perang lawan yang lebih gede. Itu loh. mindset tuh menurut gua yang ngebeda orang sama, skill sama, modal sama, beda mindset hasilnya beda. Hasilnya Makanya beda. sekarang kita benar bro, kita kira-kira Ya itu tahu lah. misalnya orang IQ-nya tinggi, tapi dia jadi tukang jaga toko, apa dia Ya. bisa jadi triliuner? Ya nggak bisa. Iya, betul. Bukan ilmu lu nggak ada, lu limit yourself, gitu loh. Makanya sekarang kita ngomong, kita kalau ngobrol sama member kita kira-kira tahu ini orang Level bakal jadi mana? atau enggak, benar. Iya. Di situ gua udah juga sekarang kayak kelihatan nih, walaupun ada yang member baru, ada member lama, udah 2 tahun ikut kita bro. Tapi gue tahu ini member baru bakal lebih jago. Kenapa? Pertanyaannya kualitasnya udah beda, mindsetnya udah Iya, beda. Sedangkan ini masih bisa naik nggak? Ini masih Iya. boleh masuk Ya, nggak? itu Gitu. artinya Ah, limiting nah, belief. Ini Ya. menurut gue ini udah Iya. salahnya di lu. Iya. Bener. Ini lu harus ikut hari kedua. Iya. Belajar mindset lah ya. Oke, kita balik lagi nih balik ke topik ini. Pertanyaan tinggal Oke. sedikit sih sebenarnya ya. Sebenarnya ada satu yang orang lumayan takut bro. Terutama menuju akhir tahun ini. Iya. Yaitu soal perubahan metodologi atau aturannya MSCI. Karena katanya kan mau berubah ya. Hitungan free float bisa Iya. berubah. Bahkan kemarin gara-gara announce itu sempat Iya. ambruk ya saham Yes, Konglo. yes. Kira-kira menurut lu itu gimana? Gue bahagia bro. Lu bahagia kalau ada Gue perubahan? bahagia. Gue bahagia karena gue mau serok saham-saham blue chip lagi. Oke. Karena kalau MSCI berubah, ya
yang bakal terdampak paling besar itu saham blue chip. Betul, karena weight-nya di Weight-nya di paling MSCI itu besar. paling besar kayak Betul. BRI, Mandiri, BCA. Betul. Itu bakal walaupun mereka sebenarnya kinerjanya bagus. Betul. Tapi karena bobot MSCI keluar kan akhirnya ada outflow kan. Betul. Akhirnya ini bisa crash nih. Time to buy. Itu dividennya bisa 20% lebih. Time to buy, bro. Bener. Disitulah gue sekarang ada cash. Kalau dia ada bikin kebijakan itu, I'm very happy. Yes, itu setuju. Jadi ini mungkin Nah balik ini lagi- mindset. Yes, betul bro. Ini Mindset lagi bener, POV. Kok lu Cara seneng- pandang lu gitu. Iya, kok lu seneng sahamnya turun karena lu tahu ini emas. Betul. Emas yang dijual harga murah. Nah ini orang bisa kaya atau enggak di saham itu karena bener-bener mental dia. Dan- kalau dia tahu yang dia beli bagus, dia turun dia nggak takut. Bener. Kalau lu tahu ini turunnya gara-gara weightingnya turun, lu tahu Yes. oh bukan gara-gara kinerja, bukannya gara-gara dia mendadak jadi jelek, korupsi Yes. atau segala macam, dividen masih tetap bagi, justru Betul. murah ini. Contoh misalnya orang bilang, terus kalau gitu kenapa kok Andri pas Pani turun takut? Itu gue takut bukan karena perusahaannya jelek. Takut karena gue ada margin. Yes, betul. Kalau gue nggak ada margin kayak lu yang ada margin, lu santai-santai aja. Betul, turun ya udah Ya betapa udah, aja gua ke atas ya udah lu gunung santai gitu aja. ya. Toh Betul. lu tahu kan fundamentalnya ngain karena Yes. gue ada margin. Yes. Salah gue di sana. Tapi sekarang nih, contoh margin gue udah kecil banget, udah hampir tipis lah. Seneng kalau turun, Hajar justru, betul. hajar bro. Bener, bener. Sekarang aja udah 10% dividennya. Iya. Kalau dia turun lagi, 12, 14, 16 lu bayangin. Blue let's chip say, lu bisa dapet let's say segitu. dia kalau Mandiri kemarin sempat turun terendah tuh di itu ya, di 4.000 ya, 4.000 ya. Salah betul. Di 4.060 itu gue pernah cek dividen yieldnya itu hampir 13%, 12-13%. Lu bayangin Bro, blue chip. 12-13%, lu nih ilmu paling tolol ya. Lu ambil margin, lu masukin blue chip. Yes. Ketutup utang Bener, marginnya. Bisa, betul. Itu belum hitung lagi kalau ntar dia ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Nggak usah Iya. sampai all time high dah, kenaikan Iya, sedikit-sedikit. itu baru dari dividennya ketutup. Yes, betul. Dari capital gainnya udah untung berapa? Bener. Nah itu, yang bisa ngelihat itu siapa? Mindset bro. Yes. Orang-orang Kalau- yang mindsetnya kalau- udah invest dan Iya, panjang, betul. Dia kalau tahu ini orang yang perusahaan. mindsetnya trading, wah takut. Iya. This is the end of the world. Betul. Makanya kemarin perubahan MSCI langsung anjlok semua, ARB semua. Padahal Gue pengen dia turun. Iya. Bagus Oke, kalau ada let's say perubahan lagi. Lu tadi sebut banks, gua bahas dari sisi Konglo deh. Orang kan Konglo ngincer MSCI, terus free floatnya selama ini dihitung kayak gitu. Nah nanti kalau ada perubahan takutnya ini Konglo jadi nggak masuk kok. Kenapa? Karena free floatnya jadi kurang. Ya menurut gua mereka pasti akan Kejar lebih perubahan tinggi lu lagi. apa? Dia Gua akan ikutin. atur sampai masuk. Karena Iya. lu udah nyemplung, udah Bener. nanggung bro. Betul. Jadi anjok makan bener. Kecuali konglonya yang gak bermodal. Kecuali kalau nggak ada duit. Ya, kalau konglonya ada duit, ya Ya. toh duit gue gak dipakai apa-apa. Yang ada duit, yang ngerti repo, yang ngerti MSCI, udah Iya, pasti dikejar. Lu mau iya berubah, pasti. buktinya brand aja bro ya. Iya. Mau ditolak berapa kali, lu berubah aturan berapa kali, masuk. Jadi juga Iya. orang dia santai-santai juga, Iya. kejar aja, ikutin aja. Bener. Kan udah ada asistennya ya. Iya. Ikutin aja Ya, terserah permintaannya dia mau apa. apa, atur. Ya ikut aja kan yang penting duit. Iya. Duitnya banyak lu nggak takut. Di dunia yang takut kan kalau lu nggak ada duit. Betul. Kalau lu duit ya udah ikutin Ikutin aja. aja bener. Iya. Karena at the end gainnya lebih gila lagi pada saat lu masuk Yes. MSCI itu. Iya. Ya, ya. Nah itu mungkin Ya cuman mungkin prepare-nya butuh waktu. ya lu misalnya kalau karena takutnya gejolak di sana itu kan rumornya kan Desember bakal di-announce itu Januari Januari kan. akhir, betul. Make sure ya sebelum di Januari itu ya lu udah siap-siap lah. siap-siap lah, lu ada sizable misalnya lu bisa take profit dulu. Mungkin baik lagi tadi, lu siapin optimis cash. tapi lu harus realistis. Yes. Just in case kan kita nggak tahu perubahannya Just in nanti gimana. case, Ya. ya. Kalau ternyata nggak ada perubahan ya lanjut bullish terus. Betul, betul. Agree. Kalau ada perubahan ya setidaknya lu ada cash. Ya terserah lah, itu atur uang kan there is no right or wrong ya. Yes, betul. Iya, atur masing-masing lah ya. Atur masing-masing lah. Nah, Kayak gua aja nggak pernah kan atur duit tuh Nggak ada, gimana. betul, Douglas betul, lu betul. harus begini ya. Bener. Ya itu kan udah terserah lu Yang penting kan. sama-sama tahu udah gain makin kaya udah. Yes, betul. Nah mungkin tadi ngomongin beberapa konglo, sekarang kita masuk yang lagi rame minggu ini terakhir. Seminggu ini dibahas, gue kebetulan kemarin podcast juga disuruh bahas ya. Yaitu si IPO 2 ini bro, RLCO sama Supa. Kira-kira ada input sedikit dari lo nggak? Kalau RLCO mungkin sebenarnya dia agak mahal IPO-nya. Tapi karena dia size-nya kecil banget, menurut gua bisa beggar. Karena murah untuk Karena naik ya. supply and demand aja. Kecil, betul. Karena demand-nya tinggi, supply-nya sedikit, ya Naiknya naik. gampang. Yes. Kadang naik itu bukan karena fundamentalnya bagus. Iya. Naik itu juga karena demand. Betul. Banyak demand ya, contohnya ya kalau di kelas kan gue selalu bilang analoginya kayak jam tangan. Iya. Jam tangan murah, dia bagus nih tapi murah. Bisa aja nggak naik-naik. Karena nggak ada demand, Betul, nggak ada orang nggak yang ada mau beli. demand, betul. Karena nggak ada merek jamnya. Walaupun jamnya bekerja yang sama, bagus juga. Tapi nggak ada demand ya dia nggak naik. Ada satu jam tangan Richard Mille, mahal, tapi high demand. Ya naik. Betul.
harganya naik. Sesimpel itu lah ya sebenarnya. Simpel itu. Nah sama, jadi saham bisa juga mahal, tapi demand-nya besar, supply-nya dikit ya dia naik. Makin mahal. Sebaliknya juga sama. Sama Gak juga. ada demand supply-nya makin banyak dia makin turun. Ya. Contoh misalnya tadi yang berikutnya lu tanya, Supa. Yes. Supa itu mungkin bisa naik, tapi mungkin nggak bakal bisa multi bagger. Karena skala besar. Skalanya terlalu besar. Skalanya udah 4 triliun kan nyari dananya. Ya. Betul. Ya, lu jumbo. Betul. Jumbo maksudnya demand-nya nggak bisa kalahin sama supply-nya. Terlalu besar lah. Terlalu itu. besar. Liquidity Indonesia tuh berat ya. Yes. Jadi bisa naik, tapi agak berat. Ya. Mungkin ya paling tinggi mungkin 50 sampai 100. Kalau yang RLCO mungkin bisa 100 lebih mungkin ya. betul. Mungkin ya. Ini disclaimer on ya. Iya. Pokoknya semua yang dibahas hari ini disclaimer lah ya. Disclaimer Informasi edukasi lah ya. Yes. Itu menarik sih. Karena kebetulan kemarin ada yang nanya hal yang sama. Dan actually banyak yang nanya gue, DM gue soal itu. Atau bahkan pas ketemu juga nanya. IPO ini gimana kok masuk gak? IPO ini masuk gak? Masuk porsi berapa? Segala macam. Kalau dari posisi gue ya menurut gue lu orang terlalu pusingin hal yang sebenarnya lu dapat juga kecil banget dibandingin portfolio lu gitu loh. Mendingan itu waktu lu coba pakai ini pelajarin saham-saham kalau lagi pada main. Kecuali lewat deh lu. Kecuali dana lu gede sizable. ya. Yes, sizable lu gede. Kita masuk gede 1%. Ya udah Oke lah okay. lu naik 100% doang deh. Udah bisa hidup setahun. Iya, bro. kayak gue kemarin tuh sebelumnya IPO apa ya? Yang gue masuknya gede juga. Emas. Bukan, yang satu agak kecil. Yang kapal J apa ya? PJHB. Ya. Ya. Itu gue dapat 700 juta. Lupa gue. Iya benar itu maksud gue. Nah, skala lu nih, tapi ya kenyataannya nih terus ada yang biasanya. chat, kok saya nyangkut di PJHB. Lu udah naik kejar atas. lu kejar atas. Di saham IPO jangan kejar atas. Nah yang uniknya gue perhatikan yang nanya gue tuh, IPO ini masuk berapa? Biasa tuh yang sebenarnya menurut gue skala masih kecil. Iya. Makanya gue bilang itu, lu daripada pusingin ginian, mending lu pelajarin tuh, kalau lagi pada main loh. Exactly. Ada yang arah, bumi naik banyak, ratu, raja naik banyak. Lu daripada pusing ini IPO, lu dapat kecil, lu mending fokus yang sono. Dana gede beda. Makanya sekarang permainannya sebenarnya itu bukan soal lu untung berapa persen. Yes, nominal. Lu masuknya di berapa gede size-nya. Betul. Lu masuk gede, size-nya all in, untungnya 20%, jauh lebih besar daripada lu dapatnya kecil, tapi untungnya misalnya ribuan 200%. Ya 200%. Yes, satu 20%, satu 200%. Betul. Tapi yang ini size-nya gede, yang ini size-nya kecil banget, mini. Ya yang ini lebih gede lah. Betul. Mana yang lebih gede lagi? Lebih gede lagi kalau ini bisa untungnya ini. Gitu gila itu Iya, jadi. lu bisa masuknya gede ya, tapi multi-bagger, betul. size-nya ini ya, itu yang terjadi gue di PANI. Yes, betul. Size-nya gede gitu loh. Betul. Termasuk CBRE, size-nya gede gitu. Oke, tadi lanjut ya, udah bahas konglo-kongloan nih sekalian ya. Pertanyaan selanjutnya soal konglo. Biasanya kalau dilihat saham konglo itu naiknya ganti-gantian manggungnya. Kenapa? Karena liquidity di Indonesia itu kurang. Jadinya tuh dananya terbatas. Yes. Kayak contohnya kemarin begitu dana semua lagi main di bumi, semua sepi. Bener. Karena ya itu bener. Jadi liquidity. Nah, makanya Pak Purbaya kan kemarin ada bikin mau reformasi bursa kan. Dia mau ganti juga. Nah itu menurut gua bagus sih kalau bisa diatur aturannya. Contohnya misalnya kalau naik terus tuh jangan disuspend. Itu mungkin ya UMA suspend itu apa dasarnya? Kalau mau itu adil naik. At least adil. Adil menurut naik gua, dan turun. Lu mau ada nggak apa-apa gitu. Tapi adil. Emang berapa suspend, naik berapa suspend, turun berapa juga suspend. Jangan naik cepet suspendnya, turun nggak. Atau bahkan bro kadang ada emiten yang disuspend tanpa UMA. Yes. Ya, jadi ini ya aturannya kalau emang ada. Iya, dong, terus udah gitu semua orang investor retail beli saham itu pengennya apa? Naik kan? Betul. Jadi jangan dia lagi naik lu batasin, ibarat lu batasin keuntungan orang lah. Ya. Biarin naik itu kalau bisa ya suka-suka, tapi tentunya misalnya turunnya ya juga dibatasin ya. Mungkin diatur lah gimana seadilnya lah ya. Mungkin gua belum tahu hitungan adilnya gimana ya. Kayak contoh kalau di saham US kan kalau naik juga naik bebas, turun bebas juga ya. Ya cuman mungkin boleh diatur gimana lah. Jangan disuspend sih sebenarnya itu doang ya. Ya. Berarti sebenarnya simpelnya itu soal liquidity ya. Liquidity itu kalau satu lari ke bumi transaksinya triliunan ya otomatis yang lain sepi. Yang Karena lain kan sepi. simpel aja mungkin sebagai retail juga retail yang trader apalagi ya. Pasti kan kayak ini lagi rame. Ini gue cabut dulu gue hajar ke sini. Itu semua juga mikir hal. Tadi kita udah bahas belum yang member kita ada yang bumi ini buat kita karena gue mau koleksi di bawah. Ada. Nah, itu. Tapi tadi nggak spesifik sebut nggak spesifik ya. Nah itu ada sebut di. Jadi ada member kita ya guys ya. Jadi dia bilang kan saya ada bilang ya member bumi itu kalau di 200 ke atas banyak buangan. Jadi jangan terlalu dikejar karena ada buangan dari si Chengdong. Chengdong banyak jualan di atas. Saya mau mengamankan, mau kasih tahu.
di netting dia bilang, ini kok Andri pasti mau koleksi nih di bawah 200 nih. Gitu loh. Nanti baru kasih tahu lagi di pucuk. Nah itu. Iya. Jadi banyak yang netting gitu loh. Mental block itu menurut Ya, gue ya. Terus kalau misalnya waktu itu gua kasih tahu di 180, padahal udah untung nih. Bahkan sekarang aja kalau udah 180 230 sampai udah. 230 loh Iya. itu, bener. Terus dia negatif thinkingnya, oh nih kok Andri mau jualan di 180. Betul. Nah bahkan ada beberapa. Karena waktu itu, tapi ada alasannya kenapa gua waktu itu bilang 180 itu boleh beli. Karena waktu itu flow belinya tuh tinggi banget. Betul, makin kencang. Ini nggak mungkin pure retail. Iya, betul. volume transaksinya tuh sehari itu triliunan. Betul. Triliunan yang beli. Betul. Jadi saya merasa di titik ini masih bisa naik lagi. Nah kalau yang denger untung, tapi kalau yang netting ya udah. Dan sejujurnya yang netting nggak cuma 1-2, beberapa banyak dan mereka tapi biasa nyindir ringan. Misalnya nih, gue inget lu ngomongnya Bumi 140 menarik kalau nggak salah gitu ya. Terus mereka banyak yang menarik doang tapi nggak dijelasin, atau menarik doang tapi nggak ada apa convictionnya, nggak ada apa semacam. Ya conviction lu cari sendiri. Dikasih tau menarik lu pelajari. Iya lu pelajarin lah, lu carilah. Nah yang orang-orang begini gue kayak ini berapa tahun lagi pasti begini. Iya, Lama-lama. udah ilmunya diajarin, mau disuapin juga ya. Itu mungkin dia dididik sama orang tua yang sangat baik banget ya. Mungkin, Dari Nggak kecil kayak mungkin orang disayang-sayang. Mungkin bukan lu harus ketemu orang tua bapak gua ya. Mungkin digampar gitu, digampar disuruh lu lompat ya. Dari lapan deh pokoknya lompat. Ya cuman gua nanya, "Pah, jadi ini begini ya." Lu kalau masih nggak ngerti lu lompat dari lantai 8. Lain kali gitu kan, lu Iya. kalau masih nggak ngerti lu keluar Iya, aja. mungkin kadang harus dikerasin gitu ya. Kita tuh terlalu soft Kadang spoken kasihan ngajarnya. gitu, ya. pikirnya kasarin Kadang kalau di kasihan gitu grup ya. sebelah lu kalau di grup Dikatain, sebelah lu dikatain iya. otak monyet, otak kecoa, otak kadal ya. Lu dikadalin ya Iya, apa nah ya. itu. Ini kita udah soft spoken banget ya. Tapi akhirnya nggak tahan ya. Iya, kadang gergetan gitu. Udah dikasih tahu ya lu cek dong. Udah dikasih tahu nih, bro, iPhone bagus dong. Lu cek lah. Speknya Cek sendiri apa, ya, cek pelajari sendiri. Masa gua harus dan kasih buat tahu? lu cocok atau enggak Oh, gitu. Iya. kameranya berapa megapiksel, ininya berapa megapiksel. Ya lu cek sendiri lah. Enak aja lu. Kita aja nggak dapat komisi juga jelasin Iya. begitu ya, benar-benar. Ya itu sih mungkin ya balik lagi mindset sih ya. Ya mindset. Lu lihat ini penting Maunya lu harus disuapin. dalemin lah ya. Ya, Gitu. ya. Nah, lalu soal Konglo tadi terutama mungkin dua yang recently lagi naik down banget ya, yaitu Yes. PP dan HH. PP Dan Happy Apsoro ya. Heeh. Emiten Pak Prayogo dan Pak Happy. Nah, ini kalau PP dulu deh misalnya. Pak PP tahun ini naik banyak. Kalau Pak PP tujuannya udah jelas MSCI. Dan tahun ini banyak yang naik dan banyak yang masuk MSCI. Yes. Nah, kira-kira kedepannya nextnya apa gitu? Next emitennya. Next dari Pak PP Kalau gua ya simple ya. yang belum masuk. BRPT udah, ya. Cuan udah, Brand udah, Petro juga udah, cuma mau di upsize Betul. ya kan. Yang belum apa? Nah, itu sebenarnya udah di situ logika ya, Bro sebenarnya. Iya. Betul. Makanya conviction tinggi pas kita masuk di Iya. sana gitu ya. CDI ya. Udah pasti gitu Iya, loh. makanya gua udah Betul. bilang CDI. Benar-benar. Ada hater Ada. lagi, Bro. Ada. member hater lagi bilang CDI sebenarnya menarik, tapi karena ada Ko Andri udah beli gede, saya nggak berani masuk. Ya udah jangan masuk. Iya, beres. Masuknya BCA. Iya, Kesel makanya gua masing-masingnya udah beres, orang dikasih tau menarik doang. Kesel Lu gitu loh. Ini kan Pak PP yang tujuannya sama, terus PP juga kan liquid banget gitu Iya. loh. Kecuali gue kasih yang gak liquid. Betul. Ini kan juga liquid gitu Iya. loh. Gue kan kasih CDIA liquid. Liquid, betul. Terus kesannya, ini Ko Andri masuk banyak. Ya lu sendiri masuk berapa sih? Iya. 100 juta. Benar. 100 juta. Lu mau gua keluar berapa, lu juga tinggal nyelip keluar. Benar. Ya kan? Ini Gue juga, nih sekarang semua emiten yang gua beli gede, yang sizable gede. Ada gak bro? Lu lihat ya. Gue banting. nggak ada dan mungkin nggak bisa lah. Pernah nggak misalnya contoh, gue punya pani ratusan miliar. Kan lu juga ada pani bro. Pernah nggak lu lihat gue banting pani dari ARA sampai ARB? Nggak. Nggak pernah kan? Betul. Gue kalau jualan tuh selalu Dikit-dikit, betul. etik bro. Ini Gue sebenarnya- bukan kayak trader misalnya trader MG lah, dari Iya, ARA iya. langsung ARB, ARA ARB enggak. Ini sebenarnya balik lagi ke orang bro, karena kita invest, kita juga nggak mau ngerasain dibanting. Yes. Jadi kita pas jual kita juga Nggak nggak mau pernah. banting. Iya. Gue nggak Jual pernah santai, banting. Jual pelan. Yes. Iya betul. Gue selalu jual sedikit. Nah ini sebenarnya udah cukup kelihatan lah ya perbandingannya. Benar. Kalau sebelah gue tahu soalnya. Sebelah benar-benar sekali masuk tarik, sekali keluar banting gitu. Ya, Kenapa iya. dia nggak peduli? Ya, kalau gua memikirkan orang lain. Kalau kita kan santai aja. Gitu. Ya ada lu juga, kalau nggak lu mati juga Iya bro. benar. Iya, Ya. iya. Ngapain kita? Maksudnya kita tahu nih semua Yes. ada kenyataannya ya. Unless dia udah turun ARB, udah tinggal 3 tick nih. Ya gue harus buang di 3 Karena tick barang itu. banyak. Ya. Resiko lu lebih tinggi. Ya, tapi gue nggak pernah dari ARA, tengah langsung ARB, ARB betul. atau dari open ARB, betul. open
Ya gue nggak pernah kayak gitulah. Ya itu orang-orang selfish lah misalnya. Ya gue selalu jual sedikit. Karena lu juga menciptakan sentimen negatif, jadi makin panik, makin Iya. makin kemana-mana lagi, merugikan kita jadinya. Contoh misalnya, ini mungkin orang nggak ngerti ya. Contoh gue punya barang 1.000. Yes. Gue hari ini cuma bisa jual 20. Kalau gue banting, 80-nya rugi dong besok. Betul, sisa 80 udah Rugi dong. Terus udah panik, makin ARB, Iya. betul, makin rugi. Makanya jual sebenarnya santai Sedikit aja. aja, Ya. sedikit. Semoga para pelan-pelan, tukang pelan-pelan. banting bisa mendengarkan Terus, ini. terus udah gitu misalnya ada juga yang bilang apa, lu kalau misalnya masuk gede, lu harus izin emiten. Seumur hidup bro, dari awal gue investasi saham dari 2018-19, gue nggak pernah izin emiten. Iya. Pernah nggak lu izin emiten? Ya Nggak mungkin ada bro. Makanya gue bingung kadang ya ngomong kayak gitu. Mungkin apakah lu pikir kita sekali masuk di emiten mungkin bisa kayak sampai 10%, 20% kali. Nggak bisa, lu dapat barang sebanyak itu juga. Iya di bursa. dikit-dikit juga. Iya pasti lu dikit-dikit. Contoh gitu. pani gue ratusan M. Iya. Apakah maksudnya ya sampai P gue juga ada yang ratusan M gitu loh. Betul. Apakah Gua maksudnya apa gue minta izin? Enggak lah. Om PP saya masuk ya nggak ada. Nggak ada lah, betul. Om Aguan saya masuk ya nggak ada. Betul. Nggak Itu ada, mungkin bro. makanya skala balik lagi. Jadi skala. ini Betul. suka apa? Ya sebelah tuh banyak suka memutarbalikan Ya, fakta mungkin gitu loh. gini, kalau lu ngomong emiten yang cuman market cap 60 miliar, terus lu mau masuk ya 10, 20, 30 Gak miliar, bisa. nggak masuk akal. Ya lu kebeli dong. Iya, lu pasti mesti ngomong dong. Iya. Gimana kayak gue nggak tahu gitu. Gak Tapi bisa. kalau lu masuk emiten, kita emiten liquid ratusan triliun. Iya. Lu masuk 100M, 200M yang Iya. lu kayak debu buat owner. Iya. Masuk aja, Contoh keluar nih, aja gitu. gue punya emiten, lu beli emiten gue, emang gue bisa usir lu, Iya. bro lu keluar ya? Lu kalau kasih tau gue gitu gue pegang. Iya, Kalau mau gue keluar. Nah, good point, Ya. good point bro. Ya. Makin, contoh kan kalau, ini kan gue contoh ilmu market maker juga ya. Ya. Ada market maker nih, kan dia bisa lihat DPS kan. DPS itu kan ada alamat-alamatnya, ada nomor teleponnya kan. Semakin dia telepon nih, bro, lu jual dong ke gua, ini nggak keluar-keluar. Lu makin nggak mau jual. Gue makin beli, iya. Justru nggak bisa. Betul. Lu nggak bisa kayak diusir, dikontak lu nggak bisa. Makin lu suruh jual, makin nggak mau jual. Ya. Betul. Gitu loh. Jadi psikologis orang tuh reversal. Ya. Gitu. Makin lo hubungi, makin nggak mau jual dia. Benar. Ya Jadi nggak ada tuh ya. Misalnya di luar sana harus izin emiten lah. Iya. Kalau lu masuk banyak dibanting lah. Ya enggak, kita masuk juga banyak-banyak. Iya. Waktu ya salah satu cuma harus sabar. Iya sabar, benar. Sabar. Kalau dia timelinenya udah kena ya, lu mau nggak mau lu di dalam situ ya, lu tarik lu. Gua harus di dalam sana, gua di dalam sana. Emang udah lu mau ngejar MSCI atau Iya. lu mau apa? Ya udah gue lu jalan nggak jalan gue diem. Iya, lu contoh misalnya, gua udah ada ratusan M, misal di Pani harga 5.000, let's say ya. Tunggu Andri Hakim ratusan miliarnya keluar dulu dari Pani. Lu bisa nggak right issue? Iya. Akhirnya kepentingan lu jadi nggak jalan. Iya, nggak Perusahaan mungkin. lu jadi nggak jadi. Udahlah nih orang nggak bakal keluar. Lu mau nggak mau lu harus Iya. ikut Betul, di dalam. Nah, lu caranya, lu cuman harus sabar. Nah, Lu ngalahin ini sabar ini nggak bisa diajarin. Gak bisa, lu ngarahin Iya. market maker misalnya apa, ya lu cuma bisa sabar. Kalau emang lu nggak mau keluar, lu nggak bisa paksa orang itu keluar. Benar. Tuh, misal, wah ini orang gede banget, tunggu dia keluar. Lu mau tunggu dia keluar mau kapan bro? Belum tentu setahun dia keluar. Kalau dia holder masa yang lu merelakan nunggu nih orang keluar lu nggak masuk MSCI, lu nggak. iya lu nggak nggak mungkin Iya, bro. benar, jadi benar. jadi yang rumor itu apa POV. harus izin itu enggak lah. Iya, Itu point of view. Menurut gua sempit lah itu. Ya itu kecil point lah of ya. view beberapa orang lah. Iya. Itu. Nah lalu sekarang tadi soal Pak PP, nextnya kita soal Happy Apsoro. Heeh. Menurut lu kira-kira kalau Pak Happy gimana? Apakah tipenya seperti Pak PP atau berbeda? Belakangan nih saham-saham dia naik sih. Yang menurut gua selama naik ya gue sih nggak tahu banget ya. Ya menurut gue mungkin masih oke lah. Apakah masih kira-kira oke lah. Pak Happy ngincer MSCI juga emiten-emitennya? Kemarin Raja masuk ya setahu gue. Karena kan ada PP-nya kan. Ada sebagian ya. Sebagian PP-nya kan. Jadi Mungkin apakah kalau yang lain juga akan masuk? Mungkin kalau yang lebih jago mungkin dari sisi Pak PP ya. Pak PP ya. Tapi ya menurut gue Pak Happy mungkin masih positif juga lah. Positif. Menurut gua kalau mungkin orang apalagi kalau yang mau belajar orangnya dia lihat sebelah kayak gitu mainnya dan cuan kenapa nggak gua ikutin gitu kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya belakangan ini bursa saham sejak ada kita juga ada Stockwise menurut gua jadi makin positif ya. Iya. Dulu mungkin kebanyakan emiten tuh maunya pump and dump ya. Dia tarik, dia jual ke retail. Sejak kita sering podcast, sering edukasi, jadi mereka tuh mulai banyak perusahaan sekarang beralih
jadi ke MSCI bro. Iya, banyak yang ngincer MSCI sekarang ya. Sekarang Dulu banyak, mana ada yang mikir MSCI. Iya dulu, benar-benar. sekarang kayak contohnya ada IMPC juga ngincer MSCI kan. Itu kan juga tadinya mungkin belum ada kepikiran sana. Sama lah kayak contoh backdoor. Ya, Waktu zaman betul. dulu, Backdoor bisa dihitung pakai jari. iya waktu zaman dulu backdoor tuh sedikit banget. Yes. Begitu kita sering ngomong soal backdoor. Sekarang perusahaan backdoor kan mahal banget. Dulu backdoor paling cuma 15M, naik jadi 30, sekarang 50, sekarang di atas 50M. Backdoor Dan makin mahal bahkan ada banyak berita-berita palsu soal demand-nya. backdoor Yes, juga ya. orang jadi pump and dump di backdoor Iya, ya. iya. Tapi dimanapun kan penipuan selalu ada gitu ya. Iya, iya. Ya contoh kemarin di Dada itu kan. Dada ya betul. Nah ini kebetulan banget ada pertanyaan nih. Kok Oke. gue nyangkut di Dada? Nunggu balik atau cut loss? Kalau gua cut loss. Saya Ya, setuju. tapi ini preference masing-masing Iya, ya. Kalau gua cut loss. Gua nggak mau nasib gua ditentukan sama orang yang gua Yang nggak lu suka. nggak tahu, lu nggak bisa kontrol juga. Gua nggak Betul. suka dan gua nggak jujur. Itu ibarat kayak kita berbisnis serial nih, bro. Contoh kita berbisnis bareng, tapi lu udah merasa nggak cocok sama gua, Iya. dipaksain. Semoga ya nggak enak. At some point bakal kecewa anyway. Yes. Iya benar. Ya bener ngomongin Pasti- at lu some cuma point pasti bakal kecewa, kecewa. iya. Ya, jadi mendingan ya udah lu rugi, udahlah cut your losses. Lu Cari move yang on, benar. cari Cari yang bagus, betul. partner emiten yang lebih bagus lah. Jadi Betul. sama lah. Makanya gue selalu bilang kita kalau implementasikan mindset bisnis real kita ke saham sama bro. Nyambung banget langsung. banget. Iya, Iya. benar. Jadi sama. Lu udah tahu nih partner lu pump and dump, dada. Gitu. Ya lu leave lah. Iya, Lu cabut. pindah lah. Betul, betul. Anggap lu rugi, ya udah lu pindah ke yang lain lah. Jangan lu expect ini dia mau tarik terus udah gitu nih. Kedua itu pertama. Kedua, retailnya udah banyak. Terlalu banyak lah. Retail di Dada itu mungkin sekarang berapa? 40% lebih ya? Mungkin lebih kali kan ya. 40% lebih ya? Mari Nah kita- sekarang nih, mari kita cek langsung. gue jadi owner Dada, apa gue mau naikin? Nggak mungkin lah. Nggak Keluar mungkin duit lah. banyak, betul. Iya 70. 70 bro. Nah 70% kan? Wow. 70% tuh gak bakal naik bro. Nggak mungkin ya. Karena ya contoh nih gue pemilik 30%. Gue kalau naikin Lu yang untung. lu yang untung. Semua TP betul. Iya lu untung. Buat apa? Iya. Gue naikin lu TP, gue naikin lu TP, gue naikin lu TP. Ya nggak ada never ending cycle gitu loh. Yes, betul. Jadi itu nggak bakal naik lagi. Jadi menurut gue out daripada dia nanti berapa bulan di bawah 50, akhirnya nanti dia seturun di bawah 50. Iya. Bahkan ya, nah Habis. ini yang bener ya. Kemarin ada juga yang ngomong, tapi kok harga gua di 50. Bahkan dia makin serok. Soalnya gua udah gak bisa turun lagi. Gua bilang salah. Sekarang Nah. ada FCA bisa turun di bawah 50. Di bawah 50. Lu bisa dibawa ke 1. Kecuali lu punya duit banyak, lu serok Lu semua yang di 50. makan habis, Lu betul. makan habis, lu jadi market Lu makernya, yang lu keringin. makan semua, lu tarik, Yes. lu keringin. Ah, itu ditanya bisa Di nggak? audio Bisa. option mungkin menurut gua. Yes. Iya, lu ibarat lu akuisisi lah. Yes, sekali aja lu banting ya Iya. udah gua ambil lah Lu perusahaan lu. akuisisi, akhirnya lu jadi majority, lu ke bursa lu bilang lu mau jadi pengendalinya Iya. karena lu udah majority. Punya emiten langsung. Ya punya emiten Dada gitu. Tapi hitung-hitung gue hitung 50 pun masih mahal. Nah, berapa? Tadi 50 lagi market kita cap lihat? berapa, Market bro? cap-nya di sekitar 370M. Nah, masih mahal. Mahal sih. Lu beli backdoor yang lain aja Ya, masih puluhan. masih Yes. masih puluhan. Betul, Ini betul. 300. Jadi lu akuisisi 70% itu mahal banget. reputasi ratusan udah miliar. jelek lagi. Iya. Ya. Jadi menurut gua nggak bakal ini bisa rebound, susah. Ya, logika lah ya. Logika lah. Itu Logika ownernya bisnis udah lah. jualan Ya. total. Lu mau guys. akuisisi pun 300 miliar. Iya, gak worth it. Gak worth it. Lu Betul. mendingan beli yang lain yang udah ada. Benar. Itu kebetulan banget ya lanjut soal Dada tuh ya. Yes. Nah jadi oke, nih lalu tahun ini PPHH manggung ya? Iya, Menurut lu manggung. tahun depan apakah mereka masih bakal jalan? Menurut gua mungkin bakal jalan di setelah quarter 2 ke atas kali ya. Karena masih ada Quarter 3 kepentingan. ya. Karena masih ada Quarter 3 kepentingan. ya mungkin ya. Karena kalau pengalaman kita di bursa saham ya Yes, bro ya. betul. Awal-awal tahun itu kurang bagus. Betul, setuju. Ya. Selalu gua tuh di Kuartal awal 3 tahun tuh nggak mulai. perform lah. Kuartal Baru 3 3, biasa 4 tuh selalu performnya bisa double, Gila, triple. betul, setuju. Gitu loh. Jadi menurut gua kalau awal tahun mungkin agak kurang ya. Mungkin di quarter 3 ya mungkin saham-saham PP tadi ya salah satu yang belum perform mungkin dia bakal perform. Karena masih ada kepentingan kayak Masih ada MSCI tadi kepentingan, ya. Betul. yes. Bahkan saham-saham tadi PPHH juga sama ya menurut Yes. gua. Mulai ada kepentingan ke arah sana Yes. lah. Ya. Jadi, Makanya kita bener-bener saham itu pilih yang ada kepentingan owner kalau Yes. mau tahu naik. kalau nggak ada lu bingung. Kalau nggak ada ya udah. Iya. Kayak contoh Dada, gue ada kepentingan ya udah diemin aja begitu. Kepentingannya katanya mau dibeli Vanguard di 230.000 kan. Nah ya itu kan tapi kan fake news. Emang Fake itu news. nggak masuk akal lah itu hanya. Gitu. Iya. Berita kalau udah sebut angka itu bingung kadang ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu lanjut kita ini tentunya karena orang udah tahu Pani kita sering bahas ya. Iya.
gimana tanggapannya soal PANI yang ternyata ratio-nya mundur, satu. Lalu kedua, dia kan ratio-nya buat akuisisi CBDK, tapi CBDK-nya kemarin yang terbang tuh, gimana? 8.000 gimana ini? Nah sebenarnya mundur itu karena OJK ya. Betul. Karena peraturan jadi bukan dari perusahaannya, dari OJK-nya. Ya tapi kalau tergantung kalian lihat point of view dari trader atau investor. Kalau investor mah santai-santai aja gitu loh. Mereka mundur, pasti tetap akan RI. Tetap akan RI. Itu kepentingan. Iya, tetap akan RI. Nah jadi itu satu. Kedua CBDK misalnya. Kalau dibandingkan PANI sama CBDK itu lebih undervalue. Betul. Karena CBDK itu valuasi wajarnya kalau dibandingkan dengan PANI itu harusnya dia di 20.000 ke atas. Betul. Gitu. Jadi dia lebih murah daripada PANI. Gitu. Mungkin waktu itu nggak dikasih naik karena dia mau right issue-nya di dekat harga CBDK di harga right issue-nya PANI itu mau nambah kepemilikan CBDK di harga 6.450. Nah asumsi kita, ini makanya ditahan nih di sini ya setahun. Karena harus harga rata-rata 3 bulan. Tapi sekarang kemarin mulai dilepas, walaupun gue lihat sih top seller masih LG ya. Tapi mulai dilepas ya mungkin karena RI udah mau jalan gitu ya. Yang penting dia udah bisa set harga di harga itu kok. Yes, betul. Mungkin itu harga 3 bulan rata-rata lah ya kira-kira di sana. Selalu hitungannya harga 3 bulan rata-rata. Kayak tender offer apa semua 3 bulan rata-rata. Jadi begitu saya RI ini menurut gua akan dilepas, itu terserah dia mau nyampe mana gitu ya. Tergantung market lah. Iya. Kalau market banyak demand ya dia lepas naiknya gitu loh. Waktu itu dia jangan di sini karena ya biar bisa murah lah belinya. Kalau dia naik ke atas 10.000 kan mahal. Nah, jadi kalau PANI dibanding CBDK lebih undervalue. At this point, yes. Lebih undervalue dibandingkan PANI. Betul. Itu. Cuman kalau PANI goalnya mau MSCI. Ya. Nah itu ya MSCI. Bisa hitung-hitungan lah ya kira-kira ya sampai mana lah ya. MSCI-nya tapi kan dia bisa atur free float-nya supaya dia bisa harga dan free float. Harga dan free float. Jadi misalnya naiknya nggak harus tinggi-tinggi banget, ya udah gua adjust free float-nya biar bisa hit di tengah-tengah misalnya. Misalnya bisa hit di 17-18 ribu gitu. Nah ini tadi poin soal OJK itu menarik ya. Jadi mungkin orang yang kalau coba ngikutin PANI, taunya PANI doang yang rasio-nya mundur. Gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kalian cek ternyata sebenarnya surat efektif dari OJK nggak keluar. Itu bukan cuma PANI ya. Yang mau RI ada kalau nggak salah ada IMJS, ada INET, ada CESIS. Dan minggu depan ini harusnya PEK menurut gue juga akan mundur ya. Kenapa? Ini surat efektif OJK nggak keluar. Nah jadi kalau kayak gitu bukan salah perusahaannya. Bukan. Perusahaan mendadak jadi jelek gitu. Nah ini yang kan kemarin banyak yang panik, ada yang ARB, ada yang apa gitu ya. Nah itu ya balik lagi ya harus dipelajarin lah makanya harus mindsetnya. Mindsetnya tuh udah langsung mau kaya cepet soalnya ya. Semua ini tuh jadi saham itu soal mindset sebenarnya bro. Jadi orang pikir ini soal lu skill pilih saham, bukan. Ini soal cara pikir lu. Kalau cara pikir lu turun itu bagus ya lu beli lebih banyak. Naik lu merasa ini udah mahal ya di situ lu jual. Nah jadi saham itu sebenarnya less soal skill, more soal psikologi and mindset sebenarnya. Setuju. Itulah hari kedua. Iya kan? Lalu sebenarnya ini kita udah masuk pertanyaan paling terakhir. Iya. Banyak bahasan soal win rate. Win rate tinggi 90%. Yang penting itu win rate atau bukan? Apakah win rate itu penting? Menurut gue yang penting sebenarnya win rate itu gak 100% penting. Jadi gue ngomong apa adanya. Contoh lu win rate 90%. Tapi lu masuknya 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, gak ada artinya. Lu win rate tinggi, misalnya mainnya IPO, win rate lu pasti tinggi dong. Tapi lu masuknya kecil-kecil, gak ada artinya. 1% dari lu pesan. Yang hebat itu, lu bisa win rate tinggi, masuknya sizable. Betul. Nah, gue win rate gue 90%, itu gue masuknya ratusan miliar. Jadi lu harus lihat dulu win rate-nya ini tingginya karena dia main kecil atau dia mainnya besar dia win rate gitu. Nah kalau gue win rate-nya setinggi ini dengan mainnya sizable. Karena gue kasih lihat di offline tuh kan gue kasih lihat portfolio gue kan. Gue kasih lihat nih untung gue tahun ini ratusan miliar tuh gue buka-bukaan. Ya kalau dia udah bisa lihat untung gue ratusan miliar ya artinya gue masuknya juga ratusan miliar artinya. Betul. Nah itu lu harus ada sizable-nya. Kalau dana lu masih kecil lu masuk emiten apa aja juga bisa. Gampang. Tapi kalau dana gede lu gak bisa asal masuk nih. Gak bisa. Itu butuh skill yang lebih tinggi lagi. Kalau lu gak bisa asal masuk, pilihan lu terbatas tapi win rate lu masih bisa tinggi. Ini berarti udah emang ada skill orang. Nah makanya tapi karena gua udah kasih skill tapi tetap dihujat, ya udah nextnya jangan gua yang ngomong biar netral. Ya jadi mereka juga seneng ya yang ngomong yang
yang netral aja. Iya, iya. Member kita aja yang ngomong gitu. Menurut gua sih tapi ya in time kalau dia konsisten dan dia gede terus ntar kena juga sama. Iya, Karena orang-orang yang ya mental block kayak gitu pasti ujungnya cuma bisa menghina gitu. Iya, iya, Dia nggak iya. bisa ngeliat positifnya, nggak bisa belajar. Ini Betul. orang kok bisa sejago ini belajar? Enggak, dia Gue di posisi Dia ya, ngehujat ya gitu. udah lu nggak mau denger ya udah nggak usah ya udah, denger ya gitu. udah beres. Selalu dah. Ya, Pokoknya toh- kita mau begini kita edukasi kita Iya, sharing gue dah. udah sizable di blue chip. Gue udah hitung-hitung 10%-an. Gue udah lu orang Udahlah, mau, ya, mau udah, suka nggak terserah suka, Ya. gue juga dapat puluhan miliar Benar. setahun, bodo amat gitu loh. Ya. Itu sih. Udah sih sebenarnya kalau topik-topik yang gua catat hari ini yang kita mau bahas gua nggak tahu mungkin udah 3 jam kali ya. Oke sih. Itu sebenarnya itu doang nih. Dari Paling- lu ada tambahan yang lu mau ngomong sebelum kita close? Nggak ada sih, gue itu aja. Paling ya itu keresahan member-member semua kita Iya. jawab sih. Jadi sebenarnya kita nggak ada benci siapa-siapa. Gue sama bro juga masih fine-fine aja, sama bro juga kita sempat ngobrol kok di acara yang sama Pak Aguan itu nggak ada. Ya itu semua cuman netizen lah Ya, di belakang yang komen-komen tidak terlihat kalian jadi berasumsi macam-macam. berasumsi lah ya. macam-macam gitu. Iya. Contohnya misalnya kadang nggak sengaja apa kita punya clippingan nyenggol Bro Timothy, tapi kita juga sama Timothy Yang juga klip deket. juga kadang bukan kita juga yang klip. Yang nge-clip kan juga bukan kita ya. Betul, Jadi betul. misalnya dari Bro Timothy juga ada nge-clip soal kita ya. Jadi Iya, itu iya, kesannya kita senggol-senggolan. Iya. Sebenarnya di luar sana mah kita sebenarnya fine-fine aja. Ya walaupun memang tentunya ada yang kita nggak suka. Pasti. Tapi ya tentunya Ya ya udah, udahlah. heeh. Ya udahlah, it's okay lah. Biar Toh, jadi orang dewasa aja Yes. gitu. Nggak mungkin semua orang suka. Yes. Lu suka dan mereka suka lu. yes, Nggak, gue lu juga harus di masing-masing. posisi yang lu suka gua, syukur. Lu Nggak nggak suka, suka, ya sudah. ya udah, bodo amat gitu loh. Iya, Gue tetap jalan-jalan ke luar negeri, gue tetap hidup gue jalan gitu loh. Benar. Gitu. Jadi gua nggak peduli lu mau suka gua atau nggak suka gua sih gitu. I think that's a good mindset to have. Ya lah. karena ya lu ini ada yang apa si Mark Zuckerberg pernah bilang gini ya. Lu nggak bisa have thousands of friends without a few enemies. Setuju. Lu nggak bisa punya banyak temen tapi lu nggak semua orang suka lu. Nggak Pasti ada orang yang nggak suka lu. Betul. Seberapa baik keputusan yang lu lakukan, pasti ada orang yang nggak suka lu. Ada yang ya emang negatif aja, ada yang julid aja, ada yang iri aja jadi semua. Benar-benar. lu don't care, yang Urus penting lu lu aja. tahu lu udah melakukan yang terbaik, lu bukan orang jahat. Ya kalau dia tetap menilai lu jahat, ya udah itu udah terserah dia. terserah dia, Betul, pikiran dia. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik, yang kita kasih itu sesuatu yang positif Iya. gitu loh. Itu aja sih paling. Semoga kalau sekarang lagi di luar banyak yang toksik, menurut gua ngajar ke bawah, jadi orang-orang ke bawah makin toksik. Yes. Semoga kita yang lebih netral ya, lebih positif ya, semoga ke bawah-bawah makin positif lah ya. Betul. Lalu menurut gua pertanyaan untuk closing ya, karena ini lumayan menarik, belum pernah ditanya ya. Semenjak Ko Andri jadi sukses, apakah pernah pacarnya yang dulu minta balikan? Tapi yang lucunya ya bro ya, Pernah nggak? Nggak pernah. semenjak gua sukses ya, mantan gua tiba-tiba fallback gua lagi nih. Oh, tadinya apa di unfollow? Tadinya unfollow, ntar ada bingung bro, ntar dia bisa follow, ntar unfollow, ntar unfollow. Dalam hati gue, maksud lo apa sih? Maksudnya Biar lu sadar gitu, gue biar- follow lu balik lu. iya, misalnya gitu. dia expect dia follow, gue harus follow back. Mungkin, Terus ternyata gue ya. nggak follow back, dia unfollow lagi bro, gitu. Tapi ada gak yang minta balikan? Gak ada. Ya mungkin ada lah. Tapi Kebanyakan minta balikan lah, Wih. kebanyakan lah. Yang belum merit. Oh, oke. Kalau yang udah merit ya tentunya enggak. Nggak bener Makanya dong. jadi kunci buat laki-laki Jadi kaya ya, ya. harus jadi sukses, Jadi jadi kaya, kaya. jadi sukses, benar. Karena kalau jadi sukses ya semua orang suka lu. Hidup ini, Sa- saat lu- dunia ini jahat banget sama Yes. orang cowok terutama yang Ya, gak ada duit. jahat ya. ke orang yang nggak ada duit. Ya, setuju. whether you like it or not, misalnya orang bilang cewek matre atau apapun, ya karena dunia ini semuanya butuh duit. Iya. Gitu Kan, loh. dan menurut gua di satu sisi menurut gua wajar cewek nyari itu karena kan Cari ya security. masa dia mau mau hidup dengan Iya. senang hati udah gua susah aja ya nggak mungkin lah. Let's say Pasti lu dia mau enak orang lah. tua punya anak perempuan lah, Iya. dari kecil lu kasih dia nyaman. Terus Masa masa lu keluar dia mau buat iya. jadi nggak nyaman gitu Iya. kan? Kan kasihan di dia juga lah. Menurut gue Yes. jadi matre itu nggak senegatif itu lah, wajar lah. Tapi Iya, yang wajar-wajar asalnya saja sewajar-wajar, ya. jangan Ya. lu terlalu ini banget. Ada batas-batas tertentu Yes. yang misalnya kalau ya yang masih wajar-wajar normal, misalnya punya tempat tinggal, punya kendaraan, ya itu mungkin masih wajar lah. Yeah. Asal jangan yang terlalu berlebih. Yeah. Misalnya mau carinya yang triliuner ya mungkin itu berlebih. Yeah. Tapi selama yang wajar-wajar mungkin masih oke. Yeah. Jadi ya kunci buat cowok ya harus sukses. Harus ini. Itu ini karena benar. pesan dari orang tua gue juga gitu. Selama lu belum sukses, kata-kata cantik lu tuh semua nggak ada arti. Nasehat lu tuh nggak ada artinya. Lu Kosong, cukup, betul. ya lu duduk, lu denger.
Lu nggak perlu kasih pendapat karena lu belum pernah membuktikan. Bener. Lu buktikan dulu lu sukses. Sekarang lu ngomong semua orang dengar. Ya. Semua orang diam. Karena gue udah ada result yang Yes, jadi betul. jadi kepercayaan itu lu harus build. Earn. Karena you have to earn it. Yes. Jadi karena semua orang itu awalnya nggak percaya sama lu. Yeah. Lu harus build trustnya itu. Once buildnya udah trustnya itu lu udah kasih proven ya orang bakal trust gitu. Jadi orang nggak bisa, lu harus percaya gue, lu harus dengerin gue. Lu buktikan dulu, lu udah ngapain selama ini. Kalau lu udah pernah buktikan, orang bakal denger sendirinya. Betul. Itu sih. Oke, cukup lah ya sampai Cukup sini ya. Iya. Kita belum makan juga jadi udah boleh cari makan lah. Oke, thank you bro. Siap, thank you, bro. Next kita coba atur waktu lagi kapan sempat dan semoga udah menurut gue ya Clear ya. bagusan tuh lewat agak lama waktunya. Kenapa? Banyak yang terjadi. Jadi Ya. nanti pas bahas tuh enak Banyak. banyak gitu. Ya Ya, kalau ya. baru misalnya let's say minggu depan ketemu lagi. Bahas Udah apa? Iya, udah Iya. bahas semua gitu ya. Tunggu ada hater-hater Iya, nyindir tunggu lagi, rame lagi ya. kita Baru kita klarifikasi. bahas lagi haternya ngomongin apa Iya. gitu kan. Oke, gitu. Sip, Gitu oke. aja, bro. Sip. Oke, Thank you, bro. guys. Thank you teman-teman.